kita lanjutkan lagi diskusi kita. Oke, saya ke Pak Sirajudin. Siapa yang unggul? Setuju dengan Bang Emrus atau gimana? Tergantung dari sudut pandangnya. Pertama kalau dari sudut pandang komunikasi dengan publik secara langsung, saya melihat Prabowo Sandi lebih langsung berkomunikasi dengan publik dari mulai sesi pertama pembukaan itu langsung mereka bicaranya ke publik langsung berhadapan. Pak Prabowo lebih Pak Jokowi lebih textbook, lebih normatif jadi slownya. Tapi berikutnya kalau dari sisi substansi saya melihat berikutnya kemampuan Pak Jokowi dalam berdebat, kemampuan beliau dalam memformulasikan ide dalam waktu yang singkat dan juga kemampuan beliau untuk merespon pertanyaan dan serangan dari Prabowo Sandi, saya kira makin kesini makin terlihat semakin baik. Dan dari sisi wakilnya Sandi terlihat lebih responsif, lebih kontributif terhadap Pak Prabowo. Bahkan bisa memanfaatkan waktu seperti 10 detik seperti itu untuk mengeluarkan statement yang singkat tapi memperkuat dan mempertajam argumen. Sementara Kiai Ma'ruf lebih cenderung diam dan hanya terlibat di dalam isu yang dianggap relevan dan dia kuasai. Jadi secara keseluruhan saya kira memang saya setuju dengan Bang Emrus, secara keseluruhan debat ini dimenangkan oleh pasangan 01 dari berbagai aspek. Pertama dari aspek penampilan, komunikasi, dari sisi penguasaan substansi, dari cara merespon pertanyaan-pertanyaan yang tertutup gitu, dan juga dari aspek closing statement yang terlihat betul Pak Jokowi meyakinkan publik Indonesia dan memberikan assurance. Jadi rasa jaminan gitu kepada masyarakat bahwa yang dia lakukan di 5 tahun pertama ini akan menjadi dasar untuk perbaikan Indonesia dengan cara kerja dan kemampuan yang jauh lebih baik di periode kedua. Nah, itulah yang membuat saya setuju bahwa debat kali ini dimenangkan. Tetapi dari sisi publik saya kira masih harus tunggu seperti apa efeknya. Bicara soal publik, ini kita juga sepanjang berlangsungnya debat, Berita Satu juga mencoba melakukan polling ini kepada pemirsa Berita Satu. Kita lihat menurut pemirsa Berita Satu siapa yang unggul malam ini dalam debat pertama. Ya, ini dia. Ternyata mayoritas ini memilih pasangan 01 yang unggul. Ini ada poinnya 83, sementara 10% ini mengatakan pasangan nomor 02. Nah, ini dia hasil dari polling yang dilakukan oleh Berita Satu terhadap para pemirsa, pasangan mana yang lebih unggul. Seperti itu. Kalau kita bicara soal apa-apa saja yang dibicarakan, apa-apa saja yang dibahas yang menjadi tema debat pada malam ini. Kalau kita bicara soal hukum tadi, nah salah satu yang disorot itu kan adalah soal bagaimana banyaknya aturan-aturan yang tumpang tindih seperti itu. Kalau dari Bang Sirajudin sendiri, yang mana yang lebih bisa menjelaskan itu kepada publik terkait dengan apa yang mereka lakukan, atau dua-duanya hanya bicara soal tataran saja? Dari aspek itu dua-duanya betul. Dari sisi Pak Prabowo Sandi, mereka berhasil menunjukkan problem yang saat ini masih sangat serius soal tumpang tindih aturan dan berimplikasi pada proses dan namanya ada transaction cost. Jadi proses transaksi yang jauh lebih mahal dari sisi waktu dan dari sisi biaya. Dan itu juga menjadi ruang-ruang bagi munculnya korupsi. Nah, saya kira dari aspek itu udah benar menunjukkan itu bahwa di situ ada agenda persoalan yang harus diselesaikan segera. Dari sisi Pak Jokowi juga Pak Jokowi sudah menunjukkan bahwa masalah itu juga sudah diidentifikasi dengan baik dan Pak Jokowi sudah mengambil sejumlah langkah penting untuk mengatasi itu. Dan dari sisi penerimaan ada masalah itu dua-duanya equal. Yang tidak equal adalah bahwa Pak Jokowi sudah menunjukkan langkah-langkah konkret selama 4 tahun ini untuk mengurangi persoalan Sementara itu. Pak Prabowo baru mengidentifikasi masalahnya. Baru mengidentifikasi. Yang kuat lagi saya kira dari aspek
kritik bahwa hukum lebih cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan saya kira juga Pak Jokowi bisa menghandle itu dengan baik. Misalnya soal soal kasus-kasus yang disebut oleh Pak Sandi, kasus-kasus anekdotal itu memang jangan lupa itu cara komunikasi yang cukup baik untuk menyentuh pikiran dan perasaan masyarakat, bukan dengan angka tapi dengan kasus-kasus, kasus real konkret. Terserah itu Sandi sendiri apakah kasusnya real atau imaginary. Tetapi itu cukup powerful untuk mempengaruhi pikiran masyarakat. Tapi Pak Jokowi juga bisa menghandle itu dengan baik. Bukti kalau soal kasus, tapi kan Pak Jokowi juga menyinggung soal kasus, termasuk juga ketika tadi di sesi kedua kan menyinggung langsung soal kasus yang melibatkan Ratna Sarumpait seperti itu. Dan itu saya kira bagus. Dan dari situ debunking hoax itu bisa terbukti di situ. Dan Pak Jokowi berhasil menunjukkan itu sebagai bukti yang nggak bisa dibantah oleh pasangan Prabowo Sandi karena mereka terlibat langsung di dalam penyebaran ide bahwa seolah-olah ibu ini dipukuli dan aparat penegak hukum abai atau lalai terhadap itu. Tapi ternyata kasusnya terbuka. Dan itu saya kira skor yang sangat besar yang menyerang langsung kredibilitas Prabowo Sandi dalam aspek hukum dan dalam aspek tuduhan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, gaya menyerang seperti ini kan juga bukan hal yang melekat seperti itu terhadap sosok Jokowi, tapi tadi buktinya ketika baru sesi 2 sudah berani sepertinya langsung mengeluarkan serangan yang cukup telak kalau tadi kata Pak Sirajudin. Tapi kita nanti harus jeda kembali. Bang Emrus, kita akan bahas di sesi berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.